Aku Australia kelas 6 dari SD Negeri Pendidikan Loro 03 ingin membawakan cerita Alkitab kisah Yunus. Teman-teman, saya senang menceritakan kisah seorang nabi yang berbeda dari nabi lainnya. Dia juga pernah berada dalam perut ikan selama 3 hari dan tetap hidup. Dia juga pernah lari dari tugas yang Allah berikan kepadanya, sehingga mungkin banyak yang berpikir negatif tentang dia. Namun sebenarnya ada banyak hal lain yang perlu kita ketahui tentang dia, sehingga kita bisa meniru teladannya. Nah, siapakah nabi itu? Kalian pasti sudah bisa menebaknya. Dia adalah Yunus. Baiklah, saya akan menceritakan kisah-kisah Yunus. Yunus adalah nabi Allah yang setia. Dia hidup pada masa pemerintahan Raja Yeroboam II di Israel 10 suku yang tidak setia pada Allah. Jadi bangsa Israel banyak melakukan penyembahan berhala dan berbuat dosa. Pada suatu malam Allah berbicara kepada Yunus. Yunus, ya Allahku, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan berita penghukuman ke Niniwe, karena kejahatan mereka telah sampai ke telingaku. Baik Allahku. Yunus merasa tugas itu sangat sulit karena orang-orang Niniwe, ibu kota Assyria itu, sangat kejam, sampai-sampai dijuluki kota penumpahan darah. Yunus pasti berpikir bahwa dia akan mati di sana. Selain itu, dia juga berpikir, umat Allah saja tidak mau mendengarkan beritaku, apalagi orang yang tidak mengenal Allah. Terlebih lagi pada waktu itu belum ada nabi yang diutus ke negeri asing. Yunus pergi jauh-jauh ke arah yang berlawanan dengan kota penugasannya. Seharusnya ke Niniwe, malah pergi ke Tarsis yang jaraknya kira-kira 3.500 km dari Niniwe. Namun kita jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa Yunus adalah pengecut, karena meskipun dia nabi Allah, namun dia juga manusia yang tidak sempurna, yang sama seperti kita, yang bisa merasakan takut. Yunus menyewa sebuah kapal sederhana yang bisa membawa dia ke Tarsis. Namun tidak lama setelah meninggalkan pantai, tiba-tiba langit menjadi gelap dan kapal itu diterjang badai yang sangat dahsyat, sehingga kapten dan awak kapal yang sudah sangat berpengalaman itu pun tidak sanggup menghadapinya, hingga kapal hampir tenggelam dan rusak. Mereka berteriak memanggil Allah-Allah mereka, Baal, Tamos, Dagon. Namun keadaan tidak berubah. Yunus tahu bahwa Allah-Allah palsu mereka pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka tahu bahwa Yunuslah penyebabnya. Yunus dengan berani mengakuinya dan terus terang mengatakan, saya orang Israel. Dulu saya nabi Allah yang benar, sang penguasa alam semesta yang bernama Yahweh. Tapi sekarang saya lari dari tugas yang Allah berikan. Kemudian dengan berani dan rela berkorban, Yunus meminta, lemparkan saya ke laut, maka lautnya akan menjadi tenang kembali. Dan setelah Yunus dilemparkan, seketika itu juga laut tenang dan langit menjadi cerah kembali. Hal itu membuat para awak kapal takjub dan ikut memuliakan Allahnya Yunus yang bernama Yahweh. Lalu apa yang terjadi dengan Yunus? Yunus ditelan ikan besar. Di dalam perut ikan besar itu dia berdoa, oh Allah Yahweh, ampuni dan selamatkan saya. Saya berjanji akan menaati semua perintah-Mu. Dan Allah mengabulkan doa Yunus. Ikan itu memuntahkan Yunus ke pantai
sehingga dia tidak perlu berenang lagi. Dia selamat setelah 3 hari berada di dalam perut ikan ini. Ini mukjizat dari Allah yang begitu berbelas kasihan kepada Yunus, karena masih memberi kesempatan padanya untuk melakukan tugasnya. Yunus pun menaati janjinya dengan berjalan kaki. Bayangkan Yunus membawa tongkat dan bekal seperlunya, berjalan kaki di daerah yang panas dan gersang selama 1 bulan, karena jaraknya kira-kira 800 km. Bukankah ini perjalanan yang sangat sulit? Karena pada waktu itu belum ada mobil ataupun pesawat terbang ya teman-teman. Namun Yunus dengan berani melakukannya. Sesampainya di kota Niniwe yang sangat besar itu, Yunus berkeliling mencari tempat yang cocok untuk mengumumkan berita peringatan. Kemudian dengan suara lantang Yunus berkata, 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan. 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan. Besoknya Yunus mengulanginya lagi. Tinggal 39 hari lagi Niniwe akan dihancurkan. Berulang dan setiap hari Yunus berseru. Pasti dibutuhkan keberanian yang luar biasa, bukan? Berita penghukuman bukanlah berita yang menyenangkan. Apalagi bagi orang Assyria yang terkenal sangat kejam, yang menyembah dewa perang. Namun, karena Yunus percaya pada Allah, dia sanggup menyelesaikan tugas itu. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Semua orang di kota Niniwe, dari rakyat kecil sampai rajanya, bertobat dengan berpuasa dan menggunakan kain goni, sehingga Allah tidak jadi membinasakan kota itu. Namun bukannya senang, Yunus malah sangat marah, sampai-sampai mau mati rasanya, karena kota itu tidak jadi dihancurkan. Mungkin Yunus takut karena reputasinya sebagai Nabi Allah akan hancur gara-gara kata-katanya tidak menjadi kenyataan, sehingga dia takut dicap sebagai nabi palsu. Namun sekali lagi Allah dengan belas kasihan menasehati Yunus. Dia menggunakan tanaman labu air dan mengajak Yunus bernalar. Jika Yunus saja sedih kehilangan tanaman labu air yang tumbuh sendiri dalam semalam dan mati di hari yang sama, apalagi Allah seharusnya merasa kasihan kepada Niniwe, kota besar itu yang di dalamnya terdapat 120.000 penduduk dan banyak binatang peliharaan. Akhirnya Yunus bisa menyesuaikan cara berpikirnya dengan Allah, dan dia sangat bersyukur karena Allah sangat berbelas kasihan kepada Yunus. Dan Yunus pun menjadi nabi yang semakin bijaksana dan diperkenal oleh Allah. Demikianlah kisah Yunus. Lalu, apa pelajarannya yang bisa kita peroleh? Kita bersyukur karena Allah sangat pengasih, mengajar kita dengan sabar agar kita lebih bisa memikirkan orang lain, lebih berbaik hati dan berbelas kasihan kepada orang lain. Selain itu, kita bisa meniru teladan Yunus yang rendah hati, mau ditegur dan dinasihati, juga keberaniannya yang luar biasa, serta semangatnya dan rela berkorban demi menyelamatkan orang lain. Itu sungguh teladan yang luar biasa, yang bisa kita tiru. Dan masih banyak kisah tokoh Alkitab lain yang bagus yang bisa kita tiru teladannya juga. Ayo kita baca seluruh isi Alkitab, pasti akan sangat bermanfaat. Terima kasih.